Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inaya, perwakilan dari kelompok 11, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang komoditas dan komodifikasi. Hal yang perlu dibahas yaitu pengertian komoditas dan komodifikasi, bentuk-bentuk komodifikasi, dampak positif dan negatif, beserta contohnya, faktor yang mempengaruhi komoditas dan komodifikasi, dan contoh dari perkembangan komoditas dan komodifikasi. Komoditas adalah suatu benda nyata yang relatif mudah diperdagangkan, dapat diserahkan secara fisik, dapat disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu, dan dapat dipertukarkan dengan produk lainnya dengan jenis yang sama, yang biasanya dapat dibeli atau dijual oleh investor melalui bursa berjangka. Secara lebih umum, komoditas adalah suatu produk yang diperdagangkan, termasuk valuta asing, instrumen keuangan, dan indeks. Apa itu komodifikasi? Komodifikasi adalah transformasi barang, jasa, gagasan, dan orang menjadi komoditas atau objek dagang. Menurut Arjun Abdurai, komoditas pada dasarnya adalah apapun yang dimaksudkan untuk ditukar, atau objek apapun yang memiliki nilai ekonomi. Orang terkomodifikasi atau menjadi objek saat bekerja dengan menjual tenaga buruh mereka di pasar kepada seorang majikan. Salah satu bentuk komodifikasi adalah perbudakan. Bentuk komodifikasi lainnya adalah perdagangan hewan atau perdagangan bagian-bagian tubuh melalui transplantasi organ resmi maupun tak resmi. Komodifikasi seringkali dikritik atas dasar bahwa beberapa hal tidak pantas dijadikan komoditas. Bentuk komodifikasi ada 3 macam. Yang pertama, isi media, yaitu proses komodifikasi pada komunikasi melibatkan pesan-pesan dari sumber data sampai sistem pemikiran dan menjadi produk dan dapat dipasarkan. Yang kedua, halayak. Menurut Ganham, sebagai institusi ekonomi, media massa memiliki 2 peran, yaitu sebagai peran langsung pencipta surplus melalui produksi dan pertukaran komoditas. Yang ketiga, pekerja, yaitu karakteristik produksi media menekankan dimensi kreativitas individual. Dampak positif dan negatif. Dampak positif, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, terjadinya industrialisasi, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambahkan skill dan pengetahuan yang dimiliki. Dampak negatif, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai. Sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental. Apa saja faktor yang mempengaruhi komoditas? Adapun faktor yang mempengaruhi komoditas antara lain karakteristik petani dari masing-masing komoditas tersebut, aksesibilitas sarana dan prasarana teknologi. Apa saja faktor yang mempengaruhi komodifikasi? Antara lain produktivitas dunia industri, industrialisasi, rating atau acara atau seberapa berhasilkan program acara televisi dapat menarik para audiensinya. Pembahasan selanjutnya ini mengenai contoh dari perkembangan komoditas dan komodifikasi. Adapun yang pertama yaitu penciptaan kebutuhan baru. Di sini contohnya ada tongsis dan fish-e. Tongsis dan fish-e ini merupakan alat baru yang diciptakan guna menunjang kebutuhan manusia dalam melakukan kegiatan berfoto atau berselfie. Dan contoh selanjutnya ada GoPro. GoPro ini merupakan alat yang diciptakan untuk mengabadikan setiap momen ketika melakukan kegiatan traveling. Kemudian yang selanjutnya penyatuan 2 atau lebih komoditas yang sebelumnya belum berkaitan. Salah satu contohnya di sini ada kopi susu. Kopi susu ini merupakan 2 komoditas yang berbeda, namun disatukan untuk memenuhi kebutuhan manusia ketika ingin menikmati keduanya. Dan contoh selanjutnya masih banyak lagi, seperti contohnya pelembut dan pencuci pakaian. Kemudian ada pelembut dan pewangi pakaian. Kemudian ada mineral dan juga vitamin, dan masih banyak lainnya. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu pembaharuan terus-menerus dalam transaksi. Contohnya kemudahan pembayaran seperti kredit card, seperti adanya aplikasi OVO, aplikasi Dana, adanya M-Banking.
Ini merupakan suatu pembaharuan yang dapat memudahkan kita dalam melakukan transaksi. Yang dulunya misalnya kita harus melakukan transaksi dengan membawa uang cash yang banyak, sekarang dengan adanya pembaharuan ini memudahkan kita tanpa membawa uang cash yang banyak, kita bisa melakukan pembayaran atau melakukan suatu transaksi. Kemudian yang berikutnya, miniaturisasi atau kompresi komoditas sehingga menciptakan ruang fisik baru atau mengakomodasi komoditas baru. Contohnya yaitu TV tabung menjadi TV LED. Yang dulunya TV tabung susah untuk bisa ditempel di dinding atau bisa memenuhi tempat. Sekarang diciptakan TV LED, yaitu merupakan suatu miniaturisasi agar dapat tidak memenuhi tempat dan juga dapat ditempel di dinding. Jadi tanpa perlu kita menggunakan meja seperti itu. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kita kali ini yaitu yang pertama, komoditas dan komodifikasi adalah dua hal yang memiliki hubungan objek dan proses, dan menjadi salah satu indikator kapitalisme global yang kini tengah terjadi. Kemudian yang kedua, komodifikasi merupakan bentuk transformasi dari hubungan yang awalnya terbebas dari hal-hal yang bersifat diperdagangkan menjadi hubungan yang bersifat komersi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu komoditas merupakan suatu benda nyata yang relatif mudah diperdagangkan, dapat disertakan secara fisik, dapat disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu, dapat dipertukarkan dalam produk lainnya dengan jenis yang sama, kemudian bisa juga dapat dibeli dan dijual oleh seorang investor melalui bursa berjangka. Namun secara umum, komoditas ini merupakan suatu produk yang diperdagangkan termasuk valuta asing, instrumen keuangan, dan juga indeks. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami kelompok 11. Bila ada kesalahan dalam menyampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.